Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Kaniel Feriwardani dengan NPM 7021210176. Aku dari kelas komunikasi digital kelas C. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Mas Faridian Ansari atau yang biasa kita kenal dengan Mas Alpa. Kali ini aku mengangkat studi kasus pada platform milik Tasya Farasya sebagai owner dari MOP sekaligus beauty influencer. Pada UAS kali ini, aku memilih dua platform yaitu YouTube dan juga TikTok. Dua platform ini merupakan sama-sama platform berbasis situs web untuk berbagi video. Jika sama, lalu apa sih yang membedakan YouTube dengan platform lain? Yuk simak bareng-bareng. YouTube merupakan tempat untuk para kreator dan penonton secara real time untuk belajar berdiskusi serta membentuk komunitas yang baru seperti konferensi pers berita terbaru, acara amal, dan lain-lainnya. Nah, adapun sejarah lahirnya YouTube. Tahukah kalian bahwa YouTube pertama kali didirikan pada tahun 2005 oleh Stephen Chen, Jawed Karim, dan Kat Harley? Harley dan Jam pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs ini karena ia mengalami kesulitan untuk berbagi video pada teman mereka, sehingga awal tersebut menjadi awal mula situs ini. Nama domainnya www.youtube.com. Muncul dan aktif pertama kali pada 14 Februari 2005, dan situs ini terus dikembangkan oleh tiga sekawan ini. Video pertama mereka diunggah pada April 2005 dengan judul Me at This. Selanjutnya untuk pendanaan awal YouTube itu datang dari kedua investor sebesar 11 juta US dollar dan perusahaan artis capital management sebesar 8 juta dolar. Kemudian pada tahun 2006 Google membeli YouTube dengan harga 1,6 miliar dolar. Hingga saat ini YouTube menjadi anak perusahaan Google dan berkembang serta berinovasi sampai saat ini. Nah, setelah kita mengetahui tadi mengenai sejarah dari YouTube, sekarang aku akan menjelaskan nih apa aja sih sebenarnya karakteristik dari YouTube itu sendiri. Jadi karakteristiknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada alat penelusuran YouTube, di mana ia itu membantu menemukan konten dengan penggunaan yang mereka sukai. Jadi YouTube itu dapat mempertimbangkan histori tontonan dari si penggunanya, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada rekomendasi video. Jadi dalam rekomendasi video ini, YouTube itu memberikan rekomendasi di beranda YouTube dan video berikutnya. Jadi pengguna itu cuma hanya tinggal di scroll saja. Kemudian yaitu yang ketiga ada monetisasi untuk kreator. Jadi monetisasi untuk kreator ini cara kreator untuk mendapatkan uang di YouTube dengan memasang iklan penjualan merchandise dan subscriber. Nah, dan yang terakhir itu ada YouTube Live. Jadi YouTube Live ini memberikan tempat untuk para kreator dan penonton secara real time untuk belajar berdiskusi serta kayak membentuk komunitas gitu. Jadi kalau misalkan kayak komunitas, nah komunitas itu seperti kayak game motor prediksi gitu, dimana dia itu membentuk suatu komunitas game motor perkumpulan para artis kayak gitu. Nah kemudian dari hal tersebut nih, kita tuh tahu bahwa adanya YouTube ini juga dapat merubah perilaku dari penggunaannya. Salah satunya yaitu kayak ada pun dampak negatif dan ada pun dampak positifnya. Jadi untuk yang pertama itu ada dampak positif. Jika dilihat dari positifnya itu sebagai akses konten edukatif, di mana YouTube itu menyediakan berbagai akses mudah untuk kayak sumber belajar gitu. Terus ada tutorial, tinggal dari mulai tutorial cara misalkan kita nggak tahu nih cara memasang sesuatu ataupun cara mengerjakan sesuatu soal gitu. Nah YouTube itu memberikan sumber edukasi kayak gitu. Yang kedua yaitu YouTube tuh menawarkan kayak beragam konten hiburan seperti kayak video musik, lalu komedi, lalu juga ada video film pendek. Hal ini tuh digunakan untuk menghibur para penggunanya dikala jenuh dengan rutinitas yang ada. Lalu kemudian jika kita lihat dari dampak negatifnya, yaitu sebagai platform yang terbuka, YouTube itu dikenal dengan platform yang rentan terhadap penyebaran informasi berita yang hoax gitu dan tidak akurat, dimana hal ini nantinya tuh mempengaruhi para penggunanya untuk mengenai pemahaman isu-isu penting dan dapat berkontribusi pada penyebaran informasi yang berbahaya. Jadi itu negatifnya dari YouTube itu, karena dia platform terbuka, maka penyebaran informasi hoax itu akan cepat juga, apalagi penggunanya itu banyak yang mengakses. Apa aja sih kompetitor pada aplikasi YouTube?
Oke, jadi kompetitor yang pertama yaitu ada Vimeo. Jadi dalam Vimeo ini ada tuh platform berbagi video yang menekankan kualitas konten yang tinggi. Lalu kalau yang kedua itu ada Dailymotion. Jadi dalam Dailymotion ini platformnya itu tuh berbagai video yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah dan menonton video dengan berbagai topik dan jenis konten, hampir sama sebenarnya dengan YouTube. Dan yang ketiga itu ada Twitch. Jadi dalam Twitch ini platform streamingnya itu langsung yang fokus pada game, e-sport, dan terkait game-game lainnya kayak gitu. Selanjutnya yaitu monetisasi pada YouTube. Monetisasi pada platform YouTube. Jadi syarat sebenarnya sebuah YouTube itu dapat menghasilkan keuntungan yaitu dengan memiliki minimal 1000 subscriber. Dengan memiliki minimal 1000 subscriber tersebut serta mematuhi ketentuan dan kebijakan fitur monetisasi YouTube seperti kayak panduan komunitas, yang kedua syarat-syarat layanan, dan yang ketiga hak cipta YouTube. Sehingga ketika kalian sudah memiliki pasar dari konten yang kamu buat dan kita tuh bisa menerima tayangan iklannya kayak gitu. Kemudian yang pertama itu ada monetisasi yang pertama itu ada Good AdSense atau iklan. Jadi dia tuh sumber penghasilannya itu utama para kreator YouTube, di mana lewat iklan itulah pemilik YouTube dapat mendapatkan uang. Oke, lalu yang kedua yaitu ada penjualan merchandise. Jadi dari penjualan merchandise tersebut dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi si konten kreator. Nah, yang ketiga yaitu ada sponsor dan promosi. Jadi dalam sponsor dan promosi produk atau merek tertentu itu dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi seorang pembuat konten, karena ini tuh dapat melibatkan penempatan produk dalam video. Lalu kemudian ada ulasan videonya dan ada kolaborasi antar merek. Kemudian studi kasus dari Tasya Farasya. Contoh studi kasus dari Tasya Farasya dengan nama channel YouTube Tasya Farasya 5 dan memiliki 4,22 juta subscriber serta memiliki viewers yang cukup banyak pada 5 video terakhirnya sebanyak 144.000 penonton. Berikut penghitungannya. Oke, di sini aku mengambil contoh studi kasus dari Tasya Farasya yang memiliki 4,22 juta subscriber. Selanjutnya, saat ini dia tuh memiliki total sebanyak 517 video dan 5 video terakhirnya itu memiliki total jumlah sebanyak 698 viewers dengan rata-rata 139,600. Nah, lalu hasil dari rata-rata 5 video terakhirnya itu dikalikan dengan monetisasi Indonesia yaitu sebanyak 7.500 atau setara dengan 0,5 USD dolar. Dan dibagi dengan 1000 tersebut, Tasya Farasya memiliki total serupa dengan 1.047.000. Maka dari itu disimpulkan bahwa Tasya Farasya mendapatkan pendapatan sebesar 1.047.000 dalam setiap satu videonya. Nah, dari YouTube kita akan beralih membahas ke TikTok. Mendengar kata TikTok pastinya bukan asing kan? Jadi, TikTok merupakan sebuah platform media sosial untuk membuat dan berbagi video. Dalam TikTok ini, pengguna dapat membuat video melalui kata plus tersebut dengan durasi 15 detik hingga 3 menit. Nah, selain itu, pengguna juga bisa menambahkan efek, filter, serta musik dan bisa melalui pengeditan secara langsung di aplikasi ini. Selanjutnya, ada pun sejarah dari TikTok, yaitu TikTok itu didirikan pertama kali oleh Zhang Yiming pada tahun 2016 dan dioperasionalkan resmi pada tahun 2016 tepatnya September. TikTok merupakan salah satu platform berjenis media sosial. Sebelum kita mengulik lebih jauh, tahukah kalian bahwa kehadiran TikTok itu merupakan hasil gabungan dari platform-platform sebelumnya seperti Snapchat, lalu ada YouTube, dan Facebook. Jadi semua fitur dari 4 platform tersebut itu digabungkan menjadi satu platform yaitu TikTok, teman-teman. Tak hanya itu, kehadiran TikTok juga dapat merubah perilaku yang dialami konsumen. Dari kehadiran platform ini yaitu banyak orang mencari berbagai informasi melalui TikTok. Kemudian selain itu, ada pun perubahan perilaku kedua yaitu adanya perilaku kebiasaan scrolling, di mana kita kasihkan mengkonsumsi platform tersebut sehingga mobilitas konten yang diproduksi itu tinggi karena mengikuti algoritma dari sistemnya TikTok itu sendiri.
ada pun 3 kompetitor dari TikTok. Yang pertama itu ada YouTube Short, di mana dia itu di dalamnya menawarkan format video pendek. Yang kedua ada Instagram Reels. Ini merupakan pesaing utama untuk TikTok. Kenapa? Karena ada beberapa kekurangan yang perlu dijelaskan. Salah satunya itu bahwa algoritma tersebut tidak sekuat yang dimiliki oleh TikTok kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu adalah like, dimana dengan adanya like itu popularitasnya tidak sebesar TikTok yang memiliki basic pengguna global yang sangat luas. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya melakukan monetisasi TikTok. Jadi yang pertama itu cara melakukan monetisasi TikTok itu dengan cara endorsement, dimana TikTok itu menawarkan sebuah endorsement berupa adanya perjanjian kerjasama antara public figure dengan brand untuk membantu memperkenalkan produk kepada masyarakatnya. Nah, dalam hal ini yang di kasus yang aku pakai yaitu Tasya Farasya, di mana dia di-endorse oleh brand makeup yaitu berupa lipstick dengan harga 1,5 juta. Nah, mau barangnya laku atau enggak, tapi Tasya ini akan tetap dapat 1,5 juta tanpa melihat nih barang yang dia promosi sebenarnya laku keras atau tidak sih, kayak gitu. Yang kedua itu melalui live streaming, di mana Tasya Farasya ini akan memperoleh keuntungan dari live streaming dengan menghasilkan gift atau poin yang diberikan oleh penontonnya. Tapi dalam gift ini Tasya nggak akan dapat full nih teman-teman. Kenapa? Karena TikTok akan meminta sebesar 30% dari setiap gift yang diterima oleh Tasya sebagai komisinya. Tiga, melalui afiliatornya teman-teman. Jadi Tasya Farasya ini memperoleh keuntungan dari seberapa banyak produk yang terjual melalui keranjang kuningnya, dan keuntungannya itu dihitung melalui seberapa produk yang sudah terjual di fitur tersebut. Tapi TikTok tetap akan meminta komisi dari setiap produk yang terjual. Afiliator ini akan meminta komisinya sebanyak 5-10% dari barang yang Nah, yang terakhir monetisasi itu dengan mengaktifkan paket bisnis, di mana pengguna TikTok ini bisa mengubah akunnya menjadi akun bisnis hingga mendapatkan fitur TikTok Shop agar penjual bisa menjual produknya melalui wadah yang disediakan oleh TikTok. Nah, biasanya syaratnya itu harus punya 1.000 followers dan tetap akan dimintai komisi yaitu seharga 1% ditambah Rp2 dari produk yang dijual. Makanya sebagai penjual harus menentukan harga jual yang tepat agar tidak rugi. Untuk monetisasi pada TikTok yang terbaik itu dapat dilihat pada endorse. Kenapa? Karena penghasilan yang didapat itu mutlak, hanya kamu dan brand, gak ada komisi-komisi seperti yang lain. Dan penghasilan yang dapat akan sama seperti perjanjian kamu sama brand sesuai awal perjanjian dan dealannya nih teman-teman. Nah, setelah membahas mengenai dua platform tersebut, sekarang kita lihat nih apa persamaan kedua platform tersebut dan apa sih benang merah dari kedua platform tersebut. Yaitu perbedaan yang menonjol, yaitu YouTube itu cenderung lebih cocok untuk konten yang lebih panjang dan lebih berkualitas seperti video tutorial, lalu dokumenter, sedangkan TikTok sendiri yaitu untuk video pendek dan terbilang untuk konten yang lebih santai dan sifatnya menghibur. Nah, menurut saya sendiri, manakah yang melahirkan keuntungan material lebih banyak terhadap konten kreator Tasya Farasya? Jadi menurut analis saya, platform YouTube lah yang merupakan yang paling menguntungkan untuk menghasilkan keuntungan monetisasi dibandingkan akun TikTok Tasya Farasya. Kenapa? Karena Tasya lebih mendapatkan banyak pengikut serta viewers pada YouTube-nya daripada TikTok-nya pada setiap video yang diupload di YouTube, sehingga hal ini monetisasi yang didapatkan YouTube itu lebih menguntungkan bagi Tasya Farasya dibandingkan TikTok. Oleh sebab itu, Tasya mulai membelokkan setir untuk tetap konsisten pada YouTube dibanding TikTok, sebab dengan TikTok, Tasya merasa bahwa viewers dan keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan video yang diproduksi Tasya Farasya.